Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 PBAB Tarjamah 2 yang beranggotakan Linda Damayanti dan juga Rifana Wahyu Utami. Di sini kami akan mempresentasikan makalah dengan judul Teori Penerjemahan. 1. Pengertian teori penerjemahan. Yang kedua yaitu fungsi teori penerjemahan. Yang ketiga yaitu macam-macam teori penerjemahan. Baik, di sini yang pertama akan dipresentasikan oleh Rifana Wahyu Utami yang akan membahas tentang pengertian teori penerjemahan dan juga fungsi teori penerjemahan. Bahasan yang pertama adalah terkait dengan pengertian teori penerjemahan. Pengertian teori dalam istilah bahasa Arab biasa disebut dengan nadhoriyatun. Makna dari nadhoriyatun ini yaitu qadiyah mumtazah ila burhanin li isbati sihhatiha, yang artinya yaitu premis-premis istimewa di mana di dalamnya terkandung bukti atau dalil untuk memastikan kebenarannya. Sedangkan penerjemahan secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang berkaitan dengan makna ungkapan dalam suatu bahasa, yang dimaksud di sini yaitu bahasa sumber yang kemudian diubah menjadi makna ungkapan bahasa lain atau bahasa target. Kemudian menurut salah satu pakar penerjemah yaitu Catford menyatakan bahwasanya teori terjemahan termasuk ke dalam cabang linguistik komparatif terapan, di mana teori terjemahan ini membicarakan tentang fungsional ekuivalen atau padanan fungsional, serta syarat-syarat kesepadanan di antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Sedangkan menurut salah satu pengarang buku yaitu Parwati, beliau berpendapat bahwasanya teori terjemah ini memiliki sejarah yang panjang yang bermula dari masa Cicero, yaitu sekitar tahun 55 sebelum Masehi. Jadi pada zaman Cicero dianjurkan untuk mendahulukan makna dari kata-kata dan menyatakan bahwa seorang penerjemah seharusnya menjadi penafsir atau seorang retorik. Nah, dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya teori terjemahan merupakan salah satu cabang linguistik yang menguraikan tentang aspek-aspek bahasa, kemudian kebudayaan, dan juga komunikasi yang berperan dalam kegiatan penerjemahan. Kemudian bahasan yang kedua adalah terkait fungsi teori terjemah. Menurut salah satu pakar bidang kajian penerjemahan yaitu Frawley, dalam tulisannya yang berjudul Prolegomena to a Theory of Translation, memandang penerjemah sebagai rekodifikasi. Jadi di sini fungsi teori terjemah yang pertama yaitu untuk membantu seseorang dalam hal bagaimana terjemahan tersebut dilakukan, kemudian mengapa penerjemahan tersebut dilakukan, dan kapan penerjemahan itu dilakukan, serta di mana penerjemahan tersebut dilakukan. Kemudian untuk fungsi yang kedua yaitu teori terjemah ini berfungsi untuk memudahkan calon penerjemah atau dalam hal ini kita, para mahasiswa, dalam hal memahami masalah-masalah kebahasaan yang muncul selama proses alih bahasa, sebagai bekal untuk menerjemahkan artikel yang berbahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia ataupun sebaliknya. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai macam-macam teori penerjemahan. Ada 4, yaitu teori umum, teori khusus, teori spesialis, dan juga mesin terjemahan. Yang pertama yaitu teori umum.
merupakan salah satu teori terjemahan yang paling umum dan paling banyak digunakan saat ini adalah terjemahan umum. Mengapa demikian? Karena terjemahan ini yang paling banyak digunakan dan yang paling sederhana. Hanya menyiratkan atau membahas mengenai tentang percakapan sehari-hari. Jenis terjemahan ini biasanya tidak menuntut keahlian khusus atau latar belakang khusus untuk seorang penerjemah. Namun demikian, untuk melakukan penerjemahan jenis ini juga seorang penerjemah harus dituntut untuk melakukan atau memiliki keahlian dalam bidang linguistik. Terjemahan umum adalah tentang menerjemahkan dokumen dan teks yang tidak bersifat teknis. Contohnya seperti cuplikan berita siaran, semua jenis dokumen tentang bisnis umum, seperti itu. Pokoknya yang berisi tentang bahasa-bahasa gaul. Untuk yang kedua yaitu teori khusus. Terjemahan khusus adalah istilah dan konsep yang digunakan dalam bisnis penerjemahan dan di sekolah penerjemahan. Sebuah teks yang biasanya akan dikhususkan jika menerjemahkannya membutuhkan pengetahuan di beberapa bidang yang biasanya tidak menjadi bagian dari pengetahuan umum penerjemahan atau siswa penerjemahan. Kemudian, terjemahan khusus mencakup bidang subjek spesialis yang termasuk dalam terjemahan non-sastra. Yang paling banyak terkenal mencakup misalnya sains dan teknologi, ekonomi, pemasaran, hukum, politik, dan juga kedokteran. Salah satunya yaitu media massa serta bidang penelitian yang lebih sedikit seperti navigasi, maritim, arkeologi, dan lain-lainnya. Selanjutnya, teori yang ketiga yaitu teori spesialis. Artinya, seseorang yang akan menerjemahkan harus mempunyai keahlian khusus dalam bidangnya. Orang mengatakan bahwa menjadi penerjemah spesialis sama-sama dengan menjadi spesialis dalam profesi lain. Contohnya, dalam bidang kedokteran, itu contohnya spesialis dokter gigi, spesialis dokter kandungan, dan lain-lain. Seperti halnya dalam bidang hukum juga. Untuk selanjutnya yaitu teori yang keempat, mesin terjemahan. Menurut Hutchin, mesin penerjemahan atau mesin terjemahan atau juga terjemahan mesin adalah upaya untuk mengotomatisasi semua atau sebagian kegiatan terjemahan. Sedangkan menurut Alice Woodward, terjemahan mesin adalah aplikasi komputer yang dapat menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Ada juga yang mengatakan mesin terjemahan ini adalah alat yang dipandang sebagai sesuatu yang dapat meringankan penerjemahan dalam segi waktu dan biaya. Penggunaannya itu sangat efisien. Jadi dapat dikatakan bahwa mesin terjemahan itu adalah proses pengalih bahasa atau penerjemahan otomatis atas satu bahasa ke bahasa yang lain yang dilakukan dengan menggunakan komputer. Proses penerjemahan otomatis dari satu bahasa ke bahasa yang lain merupakan salah satu terobosan dalam sains komputer. Lebih jauh, mesin terjemahan adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan terjemahan dengan menggunakan aturan-aturan dan struktur gramatikal dari bahasa asal ke bahasa tujuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa mesin terjemahan ini adalah salah satu program komputer yang dapat meringankan seorang penerjemahan. Dari kelompok kami, apabila ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.